Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan menaikkan doa setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami Tuhan, untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melayakkan setiap kita Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan, pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita akan menyanyikan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keadaan kami mau setia menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau setia, walau kami terkadang tidak setia Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ujilah setiap kami, ujilah setiap batin kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
mau belajar mengandalkan Kau. Sekalipun badai Tuhan merintangi hidup kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami, tetap setia kepada kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali jemaat KKR yang saya kasih dan yang dikasihi Tuhan. Marilah pada malam hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semua turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Amin. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, menyimpannya di dalam hati dan belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentu tahu bagaimana kisah Yusuf, ya. Kisah Yusuf. Yusuf ini adalah salah satu dari anak Israel. Bagaimana Yusuf ini adalah dikatakan di dalam Ulangan pasal 33 ayat yang ke-6 ini, Yusuf mendapat perkenanan daripada Tuhan, ya. Yusuf mendapat perkenanan daripada Tuhan, dan Yusuf ini di mata Tuhan, ya, melalui Musa dikatakan Yusuf ini adalah seorang pribadi yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kita semua tahu bahwa kisah Yusuf, ya, Yusuf ini adalah seorang anak yang mempunyai mimpi yang sangat tinggi sekali, ya, dan mimpi itu diberikan Allah kepada Yusuf, dan ketika Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya menjadi sakit hati, dan akhirnya ketika Yusuf ini diutus oleh orang tuanya untuk mengirim makanan, ya, untuk mengirim makanan ke saudara-saudaranya yang pada waktu itu mengembalakan kambing domba, dan saudara-saudaranya berencana untuk membunuh Yusuf, dan akhirnya ketika didengar oleh Ruben, ya, kakak yang paling sulung, bahwa saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, maka Ruben mempunyai inisiatif ingin melepaskan Yusuf dan mengatakan kepada saudara-saudara jangan dibunuh, supaya Yusuf ini jangan dibunuh. Lalu kata Ruben kepada saudara-saudara, janganlah kita menumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun itu, tetapi janganlah apa-apakan dia. Dan ketika saudara-saudaranya menerima apa yang disampaikan oleh Ruben, maka tidak terjadi pembunuhan, ya, Yusuf tidak jadi dibunuh. Nah, dari kisah Yusuf ini, ya, kita semua tahu bahwa prosesnya ini sangat panjang. Yusuf ini akhirnya, ya, mendapat perkenanan Tuhan. Saya akan memberi judul perenungan kita pada malam hari ini adalah pribadi yang istimewa. Dan yang menjadi pertanyaannya, mengapa, ya, ketika Musa ini mau meninggal dunia, mau mati, jadi firman Tuhan ini disampaikan sebelum Musa meninggal. Nah, firman Tuhan ini diberikan Musa kepada Yusuf di antara saudara-saudaranya. Musa mengatakan, ya, tentunya ini diilhami oleh Tuhan, ya, mengatakan bahwa Yusuf ini adalah orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya, dan dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apa sih yang membuat Tuhan dan Musa itu mempunyai penilaian bahwa Yusuf ini adalah seorang yang istimewa, ya, yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Dan kalau saya menyelidiki di dalam kebenaran firman Tuhan, memang benar, ya, Yusuf ini mendapatkan perkenanan Tuhan
sehingga dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir pada saat itu, karena Tuhan menyertai dia, karena Tuhan berkenan atas pribadi Yusuf. Nah, pribadi Yusuf inilah yang dikatakan dia memiliki satu pribadi yang istimewa di antara saudara-saudaranya. Yang menjadi pertanyaannya adalah pribadi yang bagaimana yang dimiliki Yusuf, sehingga Yusuf ini dikatakan ya dia lebih teristimewa daripada saudara-saudaranya. Ternyata setelah saya coba untuk menyelidiki, ada 4 ya karakter Yusuf yang di mata Tuhan sehingga Yusuf mendapatkan perkenanan dan dianggap teristimewa dari saudara-saudaranya. Yang pertama, kalau kita membuka di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9, Kejadian pasal 39 yang 9 ini yang pertama dikatakan, bahkan di rumah ini ya, di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, dari pembacaan ini kita mengetahui bahwa pada waktu itu ketika Yusuf bekerja sebagai orang kepercayaan daripada Potifar ya, pada satu ketika istri Potifar ini mengajak Yusuf untuk berzina. Namun apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika Yusuf mengetahui bahwa istri Potifar ini mengajak berzina dengan dia, Yusuf menolaknya. Bahkan Yusuf mengatakan seperti apa yang baru saja kita baca. Artinya apa? Di sini Yusuf ini mempunyai pribadi yang pertama, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Yusuf tahu bahwa berzina itu adalah dosa. Bahkan Yusuf, saya yakin Yusuf pun mengetahui ya dan mempelajari hukum Taurat. Bagaimana dari 10 hukum Taurat itu nomor 7 diantaranya adalah jangan berzina. Makanya Yusuf menolak permintaan daripada Potifar, istri Potifar ini ya. Namun penolakan Yusuf ini dianggap adalah sesuatu hal yang sangat memalukan bagi pribadi istri Potifar, sehingga istri Potifar ini memfitnah Yusuf dan akhirnya Yusuf dimasukkan penjara. Yang mau saya sampaikan adalah mengapa Tuhan mengatakan melalui Musa bahwa Yusuf ini mempunyai pribadi yang teristimewa sehingga dia mendapat perkenanan Tuhan? Karena Yusuf ini yang pertama memiliki pribadi yang takut akan Tuhan. Yusuf tidak mau berzina, artinya di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, Yusuf ini tetap menjaga yang namanya kekudusan. Bukankah Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang kudus? Bahkan dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam Ibrani 12:14 di bagian ayat yang B dikatakan bahwa tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata inilah salah satu kunci kesuksesan Yusuf, sehingga Tuhan memakai Yusuf menjadi orang yang nomor 2 ya di Mesir pada waktu itu dan mendapatkan perkenanan. Dan Yusuf dikatakan orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ternyata yang pertama, Yusuf ini ya memiliki pribadi yang takut akan Tuhan dengan menjaga kekudusan di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Kemudian yang kedua, pribadi Yusuf ini adalah pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab, atau kalau boleh saya katakan Yusuf ini adalah seorang yang berintegritas di dalam pekerjaannya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-39, Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebagai salah satu contoh bagi kita, baik kita sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang pekerja, seorang mahasiswa, ataupun apapun profesi kita ya, jadilah kita itu orang yang memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita.
Sehingga Tuhan itu benar-benar mempercayakan kepercayaan yang lebih. Kalau kita ini bisa dipercaya oleh Tuhan dalam masalah-masalah yang kecil, maka Tuhan itu akan mempercayakan kepada kita adalah perkara-perkara yang lebih besar. Dari sini kita melihat bagaimana kepala penjara pada saat itu mempercayakan pekerjaannya kepada Yusuf. Bahkan dikatakan kepala penjara sudah tidak mencampuri lagi pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaannya, tetapi semuanya itu diserahkan kepada Yusuf. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau kita ini di dalam kehidupan ini mendapat satu kepercayaan dari atasan kita ataupun siapapun itu yang memberikan kepercayaan kepada kita, tentunya orang yang memberikan kepercayaan itu sebelumnya sudah mempunyai penilaian terhadap diri kita. Dan ketika dia menunjuk kita untuk bertanggung jawab atas satu hal, orang yang menunjuk kita itu percaya bahwa apa yang diberikan tanggung jawab itu bisa dilakukan. Makanya untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih, apapun yang mau saya katakan, apapun saat ini yang Tuhan sedang percayakan kepada kita, apakah kita ini sebagai seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, seorang pelayan Tuhan, pekerja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apapun profesi itu, jangan pernah kita itu menyepelekan, sebab segala kepercayaan yang diberikan itu kalau saya mau mengacu kepada Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, apapun yang kamu lakukan kerjakanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Maka apapun yang Tuhan percayakan tanggung jawab itu kepada kita, kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka saya sangat yakin dan percaya Tuhan itu akan memberikan kepercayaan kepada kita yang lebih lagi. Seperti contohnya Yusuf. Jadi artinya apa? Di sini Yusuf ini memang benar-benar seorang yang teristimewa dari saudara-saudaranya, karena yang kedua adalah Yusuf ini mempunyai integritas. Yusuf ini mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga Yusuf ini dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bahkan dikatakan apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kesempatan pada malam hari ini, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan oleh Tuhan dan yang menjadi orang yang istimewa di mata Tuhan, karena kita memiliki pribadi yang pertama takut akan Tuhan, kemudian yang kedua memiliki integritas dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian yang ketiga Yusuf ini adalah seorang yang rendah hati. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Yusuf menyahut Firaun, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku raja. Ketika Yusuf dapat mengartikan apa yang menjadi mimpi daripada Raja Firaun, Yusuf mengatakan itu bukan dari saya, tetapi semata-mata itu adalah dari Tuhan, dari Allah itu sendiri yang memberitahukan kepada tuanku Raja Firaun. Makanya untuk itu Raja Firaun mengatakan kepada Yusuf bahwa Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu, dan Raja Firaun memberikan kuasa yang sama dengan dirinya, hanya yang membedakan hanya tahta, yaitu kursi kerajaan itu saja yang membedakan kuasa Yusuf dengan kuasa daripada Raja Firaun. Artinya di sini Yusuf ketika Raja Firaun itu memuji dia kembalikan segala pujian itu bagi Tuhan. Ini adalah menunjukkan kerendahan hati seorang Yusuf. Bapak Ibu, bukankah Tuhan berfirman bahwa ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu akan meninggikan, dan firman Tuhan itu iya dan amin. Dan di sini Yusuf membuktikan bahwa Yusuf ini tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Yusuf tetap merasa
merasakan bahwa dirinya ini adalah seorang yang rendah hati, dengan dia tidak mau menerima pujian itu, dikembalikan pujian itu hanya bagi Allah. Bagaimana dengan kita? Ketika mungkin ya kepala dari pimpinan kita, ya orang yang ada di atas kita memberikan pujian kepada kita, apa sikap kita? Apakah kita mengatakan ya itu karena kerja keras saya, ya itu memang karena saya pandai, karena saya mau berusaha, tetapi tidak mengembalikan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Orang yang rendah hati, ya orang yang rendah hati itu dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati disayang Tuhan. Makanya Yusuf ini benar-benar adalah satu pribadi di mata Tuhan, adalah satu pribadi yang istimewa karena Yusuf ini mempunyai kerendahan hati. Kemudian yang terakhir, ya selain Yusuf ini mempunyai pribadi yang rendah hati, Yusuf ini adalah hatinya penuh dengan kasih dan pengampunan. Dari mana bisa saya membuktikan bahwa Yusuf ini adalah seorang yang hatinya penuh belas kasih dan memiliki pengampunan? Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-50 sebagai ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan yang baru saja kita baca ini, terjadinya adalah ketika Yakub dipanggil Tuhan, ketika Israel itu sudah meninggal. Ketika Israel meninggal, saudara-saudara Yusuf ini mempunyai perasaan takut kepada Yusuf, takut nantinya Yusuf ini akan membalas dendam atas kejahatan yang pernah dilakukannya kepada Yusuf. Jadi saudara-saudaranya ini sadar bahwa mereka dahulu pernah melakukan kejahatan kepada Yusuf. Makanya saudara-saudaranya ini mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Mereka menganggap bahwa Yusuf nanti dengan jabatannya, dengan kekuasaannya yang dimilikinya pada saat itu, Yusuf akan membalas dendam dan mempersulit atau membuat saudara-saudaranya ini menjadi istilahnya sudah tidak berlaku baik lagi kepada saudara-saudaranya. Tapi ternyata tidak. Ketika saudara-saudaranya mereka-rekakan yang baik, mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf, maka Yusuf mengatakan, kalau kamu mereka-rekakan yang baik, maka Allah telah mereka-rekakan yang jahat, maka Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk memelihara, untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi artinya apa? Kalau Yusuf mau balas dendam kepada saudara-saudaranya, kalau Yusuf mau istilahnya membunuh saudara-saudaranya pada waktu itu, dengan posisi dan jabatan ya yang dia punya, dia bisa melakukannya. Tetapi kita melihat hati Yusuf ini adalah hati yang penuh dengan berbelas kasih. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Adakah kasih itu di dalam dirimu dan diriku ketika ya hati kita ini sudah disakiti oleh saudara-saudara kita atau orang lain, ataupun mungkin sesama pelayan Tuhan atau kepada siapapun yang pernah menyakiti kita? Adakah kita ini hati kita masih memiliki belas kasih? Di sini Yusuf menunjukkan bahwa Yusuf ini mau mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pengampunan itu bukanlah sesuatu hal yang sesuatu hal yang mudah. Untuk melupakan ya orang yang pernah menyakiti kita itu memang sesuatu hal yang sulit. Namun saya sangat yakin dan percaya ketika kita mau dan membuka hati kita, minta kepada Roh Kudus supaya memberikan kekuatan kepada kita, menganugerahkan roh pengampunan itu kepada kita, maka kita dapat melakukannya. Bukan karena kita yang melakukan, tetapi Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita. Dan ketika kita melakukan pengampunan itu, maka
sesungguhnya ketika kita melepaskan pengampunan, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam hidup kita yang mengalir, ya, yang mengalir, yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan Yesus mengatakan Bapa pun tidak akan mau mengampuni atas segala kesalahan kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat KKR, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana pada malam hari ini, kita semua belajar dari pribadi yang istimewa, sehingga kita ini menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Yang pertama, kita ini harus memiliki sifat yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia pasti menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan pasti, kalau tahu itu dosa, tidak akan melakukannya. Kemudian yang kedua adalah milikilah integritas, rasa tanggung jawab yang tinggi atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Apapun itu profesimu, ya, apapun itu profesimu, ya, apapun itu profesimu, lakukanlah, ya, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Maka saya sangat yakin dan percaya, ya, sekalipun orang tidak melihat apa yang kita lakukan, ingat bahwa ada sepasang mata yang senantiasa memperhatikan kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan itu memperhatikan, dan Tuhan mempunyai penilaian tersendiri terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah milikilah kerendahan hati, ya. Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati, tetapi Tuhan itu sangat membenci orang yang tinggi hati. Untuk itu biarlah setiap kita ketika Tuhan mempercayakan kedudukan yang lebih tinggi atau kepercayaan yang lebih tinggi lagi, ataupun mungkin kehidupan ekonomi yang lebih baik, kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan sampai apa yang Tuhan percayakan lebih kepada kita membuat kita itu menjadi sombong. Kemudian yang terakhir, penuhilah hatimu dengan kasih, penuhilah hatimu dengan pengampunan. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memberikan ketenangan, akan memberikan sukacita, akan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan memakai kita ini sebagai pribadi-pribadi yang istimewa di mata Tuhan, dan Tuhan akan membuat apa yang kita lakukan Tuhan buat berhasil, beruntung, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kalau malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari pribadi Yusuf, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki kepribadian yang istimewa di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau membentuk kami seperti Yusuf, sehingga Engkau boleh memakai kami sebagai alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati jemaat KKR yang mengikuti ibadah KKR pada malam hari ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, studi anak-anaknya. Tuhan memberkati apa yang dilakukan, dikerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati dengan berkat panjang umur. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.